Ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Sambil tepuk tangan semua ya. Sebelah sini mana suaranya? La 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 la. Sebelah sini mana? Sudah senang kan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah, resapilah hidup ini. Jangan terlena, jangan putus asa. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Baik buruknya semua pasti ada hikmahnya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Terima kasih pemirsa. Langsung saja kita sambut pembawa acara yang fenomenal, yang terkenal di dunia nyata dan di dunia gaib. Ini dia Pega Darwanti dan Tukul Arwana. I'm really too far. You better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget, it's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night. You won't remember, I'll be the one. You won't forget. Gimana Pak Samila? Pikir Samilan nggak tahu Sarimin itu. Gimana Pak Samila? Kamu lagi di bukan Pak? Silakan duduk. Luar biasa ya. Penontonnya makin kesini makin rame. Makin rame saya ngeluarin duitnya gitu loh. Tapi jangan salah, dengan keluar duit banyak akan datang lebih banyak lagi. Itu pasti ya. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah sang petualang. Sang petualang. Kalau saya sang kodok. Pemirsa, bintang tamu saya malam ini banyak berbagi cerita tentang petualangannya. Berpetualangan apa saja yang akan diungkap. Dia akan bercerita panjang lebar. Kalau panjang bibir saya, kalau lebar namanya? Siapa yang lebar? Kalau lebar punya Vega. Lebar kesabarannya.
lebar ke iman. Kaget, Mat. Apa ya? Aku kaget loh. Kirain apa yang lebar. Cepat, lemari aja bisa masuk. Yang mama tetap bilang, Waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu, begitu ada gempa, saya udah mikir mau pohon kelapa yang ini nih nanti. Kalau sampai ada air surut, nih pohon kelapa saya pokoknya. Itu kabur semua turun ke bawah tangga buru-buru. Kita pulang ke Bali. oke Mas Didi, bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Sebelah sana tuh masih banyak. Depan masih semangat? Mana suaranya? Ini ngomong-ngomong dari rombongan mana kok pakaiannya bagus-bagus ini? Dari mana? Yang kiri dari mana? Yang tengah dari mana? Kalau ini pasti rame nih. Dari mana? Pasti ramenya. Iyalah, rame. Rame ngeluarin duitnya saya. Kembali karena selamat malam untuk Sambilah Cahya Kumaha Damang. Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi sibuk apa saja? Lagi kebetulan lagi keluar album baru. Keluar apanya? Single. Lagu baru. Judulnya ini Butuh Uang. Wow. Sama kan? Ini berarti lagunya ini inspiring dari kalian-kalian. Judulnya Butuh Uang. Tema malam ini kan adalah sang petualang. Adakah cerita menarik selama dirimu berpetualang dari pentas ke pentas, atau mungkin petualang cinta kamu tuh? Mendapatkan sang suami yang sangat luar biasa. Petualangan yang menyenangkan ya. Mungkin dalam itu tadi show kemana-mana. Kalau show yang berkesan, yang bikin kaget itu lagi nyanyi di Belitung. Wow. Banyak penontonnya, tiba-tiba. Belitung Nangka itu ya? Itu Belitung. Belitung Bangka. Babel, Bangka Belitung. Sabar banget gue orangnya. Lo ngomongin gitu nanti yang belakang tersinggung. Siapa sih? Emang yang mana Belatung? Oh ya, Belatungnya nongol ya. Itu maksudnya Pepi. Pepi bukan Belatung. Apa? Pucuk. Ulang. Ya kan? Gua ngomong apa? Dia tuh pulang umrah malah makin sensitif. Harusnya makin sabar apa-apa. Pulang umroh, gua lebih sensitif iya. Gua bisa membedakan mana manusia, mana makhluk astral. Gua paling demen sama dia ya. Mukanya tuh berkarakter banget. Gua muka berkarakter, alhamdulillah. Dia muka masih dicicil. Kreditan motor dong. Coba, dari jalannya aja gitu coba. Kayak karung beras digeret gitu. Sini, biar nggak diomongin lagi. Untung dia nggak pakai jas. Kalau pakai jas kayak pinguin. Balik ke saat pentas di berbagai daerah, apakah dirimu juga menyempatkan waktu untuk berpetualang di alam bebas nih, Monggon?
Iya, biasanya main-main dulu ke gunung yang di situ terkenal atau datang ke tempat yang ada air terjunnya. Mantap itu. Keren, itu bener-bener romantis. Romantis. Kalau roman depannya, belakangnya romantis. Kalau romantis, lu ngapain romantis? Romantis. Mulut dia. Dia ngomongnya romantis, Pep. Terserah, malu dia, biarin aja. Gua setuju ini bener-bener. Setuju sama sahabat gue yang luar biasa. Silakan lanjut Mas. Belum dijawab air terjun loh, Mas. Air terjun. Romantis. Ya, suka main-main ke air terjun. Sebenarnya yang deket-deket Jakarta pun banyak. Masih masih orang-orang belum tahu kayak yang di deket Gunung Salak Bogor itu. Oh, itu ini. Itu banyak curug-curugnya Gunung Pancar. kan. The Mountain Fruit. Gunung Salak. Kan salak kan buah kan. Ya. Fruit kan buah. Ya. Ini kan Ya. salah lagi gua. Ya. Terserah. Yang itu juga Gunung Pancar juga itu bagus loh. Air terjunnya ada kan? Enggak, itu tempat pemandian air panas. Nggak ada air terjun, nggak ada. Gua salah mulu, Mas. Kan dia lagi ngomongin air terjun. Nah, gua kan penting ada airnya, air apa kan terserah gua. Gua salah mulu. Udah, Betul, pokoknya banyak. kalau berhadapan dia tuh kagak ada bedulnya. Balik ya. Nah, kita sambung lagi ya. Ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita seksi dan menggoda. Menggoda dan seksi. Mana tadi? Nah kan? Kebanyakan gaya. Gak berubah. Berubah nggak ngomong-ngomong. Harusnya ngomong. Yang juga menyintai olahraga ekstrim. Kalau gua menyintai es krim. Bahkan sempat dikabarkan hilang dalam aksi petualangannya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Gemala Hanifia. Welcome to my paradise, where it shines so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where it can be free, where the party never ending. Luar biasa sekali. Aduh. Mas Koko. Aku mau duduk ditaruhin ginian. Kan ada yang nusuk-nusuk. Nanti kalau aku hamil lagi gimana? Gara-gara ini Hari gini lu kagak KB gak? Nanti anak aku drama. Kalau drum mending, kalau stick. Balik kalian. Good evening my dear Gemala, how are you baby? Baik, Mas. Wah, luar biasa sekali. Saya lihat dari narasi waktu saya mau menginvite Mbak Gemala tadi, petualangan sangat luar biasa sekali ya. Ya, senang loh ada wanita petualangan tuh berarti orangnya tuh senang dengan tantangan. Betul. Ya, adrenalinnya. Laptop penasaran nih dengan cerita petualangan dirimu yang kaburnya sempat hilang kontak dengan keluarga di rumah saat berselancar di lokasi ombak terindah di Indonesia. Is that true nih, monggo nih? Iya, jadi waktu itu sempat surfing ke Mentawai. Wah, keren. Daerah yang Nias sana ya? Loh, Bawahnya Mentawai. Nias. Bawahnya Nias. Jadi memang kesananya juga udah jauh, harus 10 jam nyebrang pakai ferry kayu. Belum ada kapal cepat waktu itu. Tahun berapa tuh? 2012. Nggak bisa kurang tuh. Boleh kurang dikit? Boleh. Dia lagi cerita dulu, dengerin dulu ceritanya, menarik atau tidak. Lu kalau nggak menarik, lu langsung pulang aja. Gua nginep sini. Ini kan ceritanya lagi menarik-nariknya. Iya, gua kan nanya. Nanya, tapi pertanyaanmu tuh bikin jengkel orang. Jadi 10 jam. 10 jam pakai ferry kayu waktu itu. Lanjut lagi 5 jam lagi baru sampai di lokasinya. Oh my god, 15 jam tuh udah di air Di ya? air full. Jadi kita emang tidur di ferry gitu. Terus waktu nyampe ternyata di pedalaman banget tempatnya. Lokasinya tuh resortnya 2 jam dari kampung yang terdekat. Oh, ada resort di sana. Di sana emang ada resort. Oh.
Jadi nggak ada sinyal, nggak ada segala macam, nggak ada warung, nggak ada apa-apa. Tapi bisa Instagram. Itu makanan. Apa Mas? Enggak, ya. Instagram itu makanan apa maksudnya? Wow aja. Itu Mas pikir ubi ngerti. diparut, Cocolin kemana? cocokin ke mata lo. Itu Instagram tuh Mas ada sejenis kayak sosial media Mas. Aku nggak ngerti kayak Sosmed. gitu saya. Ya. Ntar bikin. Tawa kirain gua ngerti. Terus di situ berarti ya canggih tempat daerah itu karena bisa Instagram itu tadi. Bukan kan? hanya Lu jangan panik dong kalau gua ngomong, Bang. bukan panik Mas. Sebenarnya Iya. sinyal nggak dapet Mas, tapi Instagram bisa. Kok bisa ya? Jadi mereka tuh ada wifi. Oh, ada wifi itu. Tapi kan. juga tetap nggak Iya. bisa ngubungin keluarga. salah lagi saya. Free wifi. Lo kan tulisannya kalau bacanya kan wifi. Itu. Iya. Dah. Yang waras ngalah. Lalu harusnya bisa WhatsApp-an dong ya? Nah, waktu itu belum ada yang pakai Belum WhatsApp keluarga. Makin bingung kan lu. Iya. Itu kan tiap hari kalau kamu kan push up itu. Beda. Sama Mas. Sama apa? Sama-sama makin stres kita nih di sini. Jadi jauh banget ya. Itu berarti laut India ya berarti masuknya ya? Samudra India atau gimana? Tapi kan ngadep samudra deh, Mas. Hah? Ngadep samudra. Berarti di sisi luar Pulau Sumatera berarti ya. Iya, iya. Lalu Jauh terus banget. di sana. Itu kan ombaknya di sana terkenal Lu dia mau cerita. Nah, emang itu yang dicari. Kalau misalnya ada Maaf sebentar. Fik. Sakit kalau ada payetnya. Ini kan manik-manik payet-payet tajam banget sakit, Fik. Lanjut Mbak, silakan. terus waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu. Iya, bibirnya itu ya. Ah, Ini kan bibir saya buncit tadi nggak di sini. Oh, Pikir buncit. pokoknya ya terkenal dengan kegagahannya itu. Begitu ada gempa, saya sih udah mikir mau pohon kelapa yang ini nih nanti. Yang dinaikin Kalau ya? sampai ada air surut, ini pohon kelapa saya pokoknya. Itu kabur semua turun ke bawah tangga buru-buru. Kita pulang ke Bali. Gitu. Wah, berarti gagah-gagah itu walaupun dengan papan surfing, kalau udah gempa-gempa gitu kabur semua. Takut juga. Tapi emang Takut. terjadi penyurutan laut waktu terjadi Untungnya gempa. enggak. Jadi kan saya nggak perlu manjat pohon juga kan. Iya. Gempanya berapa second waktu itu? Wah, udah nggak inget deh, kayaknya lama. Walaupun sebentar kan berasa tegang kan. Ini air laut surut nggak nih? Oh enggak ya, syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya. Nah, di sana kan daerah situ kan rentan sekali dengan itu tadi. Ya, jadi memang harus bisa membaca suasana ya. Kalau di sana. Di sana kalau sini suasini. Ya. Sini suasini. Kembali karena menurut mata-mata agen rahasia dunia alam bebas. Ais. Kabarnya juga Mbak Gemala ini juga seorang atlet bela diri. Kalau Pepi atlet melarikan diri. Maaf, boleh nggak diperlihatkan salah satu jurus bela diri yang pernah dipelajari? Ayo. Enggak. Pakai rok. Nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Yang nggak pakai. Sini. Ini Mas, Maksudnya. siapa mau jadi korban? Pepi aja Mbak. Pepi. Asik. Sama Pepi aja. Saya ngefans loh. Saya juga. Terima kasih Mbak. Iya. Kita pakai salaman aja dulu. Ceritanya lo gangguin nah. Nah, itu gangguin gitu ya. Lu gangguin. Mbak, bercanda. Cemen lu. Sama cewek jangan. Itu bela diri apa namanya? Kempo. Kempo. Kalau kempo banyak kunciannya. Oh ya kayak anak zaman sekarang itu suka kepo itu ya. Cobain Mas. Cobain Kan Mas. saya pegang gitu kan. Lepas gitu. Set. Cemen. Saya belum merasakan apa. Udah, nggak usah pegang lama-lama. Berarti tahu trik-triknya cara Meeting ya Mas? Iya, Meeting briefing gitu. Bukan, Ketemu itu orang. kayak gitu. Ya, dia stres juga. cepat menular ya penyakitnya ya. Bahaya. Silakan.
Kembali ke laptop. Selain berselancar, Mbak Gemala ternyata menekuni olahraga menyelam demi memperhatikan ekosistem ikan hiu dan jenis ikan lainnya. Wow. Nih, temburu apa? Terumbu karang. Temburu. Temburu karang itu 300 tahun bisa kembali seperti itu. Apa nggak takut sama ikan hiu nih, Mbak? Monggo, Mbak. Karena saya masih pengen lihat ikan bakar. Jauh ya? Ya enggak ada korelasinya, ada artinya ya dia udah tahu cara menangani kalau berhadapan dengan ikan hiu gitu. Ya sebenarnya kan ikan hiu di Indonesia itu kan jenisnya hiu karang. Betul. Jadi bukan yang agresif. Tapi kan emang semua binatang kalau didekati teritorinya merasa terganggu baru mereka akan Setuju. kasih peringatan dulu. Ya, kalau kita nggak ganggu sih mereka nggak akan kenapa-kenapa mudah-mudahan. Tapi enggak sih. Luar biasa. Tanda-tandanya teritorialnya terganggu dan dia mengintimidasi masa itu seperti apa biasanya? Udah mulai ngiter-ngiter. Senggol dikit nggak nih? Muter-muter, udah mulai terganggu gitu. Luar biasa. Bisa membaca, udah membaca itu karena bahasa tubuhnya. Bahasanya ikan hiu. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria yang bernyali besar serta mampu menaklukkan kutub utara. Apa? Mungkin tahu daerah mana itu? Cipete belakang sini. Ini berikut cuplikannya sebelum kita panggil. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, olahraga lari belakangan kembali menjadi tren dan gaya hidup sehat bagi masyarakat kota besar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam jenisnya, lari yang menjadi dasar semua olahraga ini kian digandrungi oleh seluruh lapisan usia, baik dari yang tua hingga yang muda. Yang tak pernah terbayangkan oleh masyarakat adalah sosok pria 49 tahun asal Bogor dengan segudang pengalaman dan prestasi memukau. Adalah Hendra Wijaya, orang Indonesia pertama yang berhasil melintasi Kutub Utara sejauh 566 km dalam ajang lari lintas alam Laikis 6633 Ultra 2015. Tak hanya bertahan dalam dinginnya Kutub Utara, dalam ajang lari lintas alam yang baru saja Hendra Wijaya lakukan, bahkan pria penggagas ide beberapa event lari lintas alam di Indonesia ini pernah juga mengikuti ajang lari lintas alam yang diselenggarakan di Gurun Pasir. Benarkah hanya tekad bulat dan sehat raga yang diperlukan untuk mengarungi Kutub Utara dalam sebuah kompetisi lari lintas alam? Kita simak pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Pemirsa, kita sambut Hendra Wijaya. That is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. Pemirsa, sebesar apakah nyalin Mas Hendra Wijaya hingga dapat menaklukkan Kutub Utara? Penasaran kan kamu menata terbit kan, Pak? Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji plus dengan suhunya lagi. Aduh, Yang panas ya. Waktu di sana berapa derajat Mas panasnya? Yang di Gurun Pasir itu di Oman 300 km 45 derajat. Wow. Di atas ya panas banget ya. Panas banget. Dan sama dengan di Kutub tidak ada tempat berteduh. Oke, Mas itu. Pak. Balik deui kalah. Selamat malam untuk Mas Hendra Wijaya, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Iya. Kabar baik. Baik juga saya. Luar biasa tadi lihat VT-nya. Iya. Dengan membawa bendera merah putih dan memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Iya. Biar paham bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dan Mas Hendra lari menuju suatu gunung yang kanan kiri saya lihat itu mesti dinginnya mungkin bisa sampai Minus. min juga Minus ya. malam.
Tim investigasi Tukul Arwana mendapat kabar jika dirimu berhasil menaklukkan kutub utara dalam ajang lari lintas alam. Apa bener nih, monggo Mas? Sebetulnya sebelumnya saya ingin koreksi, saya tidak menaklukkan kutub utara. Kutub utara itu selalu ada sampai zaman berakhir, sedangkan saya ada umurnya. Ya, jadi saya cuma mencapai finish saja. Ya, saya lakukan tanggal 20 sampai tanggal 28 Maret baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Wow. 2015. 2015. 8 hari. Ya, saya baru pulang tanggal 4, kemudian langsung ke ada acara Tambora, ada Trans Subawa dan Tambora Challenge. Oh, Tambora ikut juga ya. Enggak, itu saya sebagai event organizer bekerja sama dengan media dan pemerintah daerah. Boleh ceritain Pak petualangannya waktu di sana? Di sana lokasinya itu dari Kanada, di Vancouver, dari Vancouver ke Whitehorse, itu kota terakhir kecil, mungkin 1/5 dari kota Bogor. Saya tinggal di Bogor. Itu penerbangan 2,5 jam. Dari Whitehorse itu menggunakan mobil kurang lebih 944 kilo. Wow. Ke Eagle Plains. Eagle Plains itu mulai startnya ke titik terakhir namanya Tuktak Yatuk. Itu benar-benar titik nol, langsung ujungnya laut. Sampai titik terakhir di laut. Itu minus 32 derajat. Itu anginnya sangat kencang. Kalau anginnya sangat kencang, mungkin rasa minus saya ukur dari minus 32 mungkin menjadi 50-an rasanya, minus 50-an. Tapi katanya sampai nggak bisa diukur suhunya ya? Kalau ini kemampuan jam GPS saya kemampuan minus 20, tapi di mobil bisa terbaca minus 32. Wow. Banget, Mas. Jaraknya dari ini ke sini deket banget ya kayaknya. Jauh, Maksudnya Mas. dekat dengan lokasi yang ada. Itu berarti totalnya berapa kilometer ditempuh tuh, Mas Hendra? Itu 566 km. 566 kilometer ditempuh dalam waktu 7 hari. 8 hari kurang pas setengah jam. Itu jaraknya berarti Jakarta Bojonegoro. Gempor dong. Itu ada pakai sepatu khusus nggak selama di kutub, Mas? Ada beberapa tempat saya pakai sepatu ini aja. Terus Licin nggak, Mas? 189 km terakhir itu seperti apa? Seperti es balok. Ya. Itu lebarnya kurang lebih 100 meter. Luas sekali. Kiri kanannya udah salju, tapi di tempat itu es balok, tapi kedalaman mungkin ketebalan 1,5 meter mungkin. Itu mobil kontainer bisa lewat, tapi jarang yang lewat. Takut jatuh juga ya, Mas? Setiap hari dari pagi diserut. Jadi seperti bulldozer, di bawahnya lancip diserut supaya mobil kalau lewat tidak licin. Nah, mantep. Sekitar jam 9, jam 10 tetap ada matahari. Masih ya? Jadi kalau misalnya udah jam 10, kalau malam-malam salju turun. Tapi kalau udah jam 10 itu salju atau batu ditelan itu sama itu. Langsung menghilang, ditelan masuk ke dalam. Ya. Sudah gak sabar saya pengen ke sana saya. Pengen traveling saya. Mau tanya ini agak serius, Mas. Ya. Buat Mas. Mas Hendra. Itu kan di sana, iya Mas Hendra. Di sana kan maksudnya kondisi alam yang sangat berbeda dengan Indonesia ya. Itu Mas menghadapi kondisi alam di sana, apakah latihan dulu sebelumnya atau langsung terjun ke sana, Mas? Itu kan sangat apa ya, sangat ekstrim sekali perbedaannya kan dengan di cuaca di kita kan. Untuk menguasai alam, Mas Hendra konsultasi dulu dengan Fetty Vera katanya. Apa, Mas? Artinya pertanyaannya itu kualitas. Bagus ya, Mas. Walaupun yang nanya itu biasa-biasa saja.
Gimana Mas Hendra? Apakah ada penyesuaian latihan dulu di sana? Secara fisik saya latihan lari di sini, tapi kemanapun saya di Indonesia tetap tidak berguna saya berlatih. Jadi saya 2 minggu sebelum acara saya lebih dulu ke sana. Jadi saya berlatih di sana dalam artian berlatih dalam menghadapi suhu udara atau disebut aklimatisasi. Itu latihannya di sana aja cuma 2 minggu untuk menghadapi itu pun 944 km dari tempat start. Di tempat start pun masih jauh dari situ minus 25 derajat. Minus. Jadi ya masih minus. Itu dari jauh udah segitu ya Mas Iya. minus ya? Segitu ya. Itu ada apa tuh? Kayak itu ada apa? Lu ngeliatin terus ya mainnya. Balik Mas Indra, luar biasa sekali ini ya. Ya. Saat mengikuti lari lintas alam di Kutub Utara, apakah dirimu sempat terkena hipotermia atau frostbite dikarenakan suhunya yang dingin dan cuaca buruk? Monggo. Beku gitu ya? Alhamdulillah saya tidak kena frostbite karena saya sudah mempelajari semuanya dan saya sudah pernah ikut sebelumnya di Elbrus. Jadi Elbrus itu salah satu 7 summit dunia tertinggi di Eropa. Saya ikut lomba lari sampai puncak, kembali lagi turun. Jadi saya udah bisa di sana minus 25 derajat. Cuma kalau ke gunung itu cuma jaraknya 30 jadi sebentar ya. Kalau ini kan Ratusan kilometer ya? Kalau ini ratusan kilometer non stop 8 hari kurang 4,5 jam saya bergerak terus. Tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Jadi itu saya bilang ini istilahnya not just running, but survival. Bukan sekedar lari, tapi mempertahankan hidup. Hidup saya ada di dalam gerobak disebut sledge. Saya lari bawa gerobak yang beratnya 40 kg. Oh my god. Tadi ada gambarnya. Gerobak makanan. Nanti dilihat Ya. dilihat lagi. Itu isinya Ada makanan. alat-alat musiknya di situ. Siapa tahu di sana ada yang kepingin nanggap lagu-lagu minta lagu oplosan, lagu apa? Yang ada, yang keluar beruang Mas. Siapa yang mau Nah, nyanyi mungkin bisa oplosan di sana? menghibur beruang kutub yang ada di sana. Orang yang dibawa gerobak keong ya Mas ya? Kecil. Jadi 40 kilo tuh gerobak, Iya. isinya makanan Mas? Gerobak ukuran 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm, ada pegangan aluminium 2, itu panjangnya 3 meter. Jadi isinya makanan untuk kehidupan kita. Panitia tidak memberikan makanan, hanya air panas. Itu pun hanya di checkpoint, saya hitung cuma 5 checkpoint air panas. Dan setiap checkpoint itu berbeda-beda jaraknya. Yang terjauh itu 113 km. Aduh, itu gimana? Itu airnya udah pasti beku ya? Bukan. Jadi saya tadinya berpikir kalau saya mau, kan belum tahu keadaannya seperti apa. Kalau saya mau beristirahat bagaimana, angin Ya, kencang makanya bagaimana. mau nanya di Nah, situ. itu saya pikir checkpoint, saya bisa di checkpoint. Tapi checkpointnya 113 km itu bisa ditempuh Kayak ke Bandung bisa ya? berapa jam, mungkin 25 jam, 24 jam untuk mencapai itu. Nggak ada angkot ya di sana ya. Lalu Mas, nggak ada dong. Itu ada apa lagi tuh? Pade. Mas tunggu jangan ngomongin itu pada nggak konsen loh kameramen. Mau ikut tanya boleh Mas? Boleh, boleh. Mas. Oh, boleh. Sini. Mas dekat. Hendra. Kalau itu melulu bosenin ya. Gua nggak ada, jadi tanya-tanyain. Mas, mau Ya, tanya nah, Mas. kamu minggir aja dulu, gantian. kasihan, Gantian. Mulut lu ngalangin jalan. Mas mau tanya Mas. Ada kendala binatang buas. Nah, Seperti- diomongin peplum. Ya, kita kan sekakak beradik, sama aja. Beruang salju atau serigala. Alhamdulillah belum pernah ketemu, tapi saya lihat
banyak jejak-jejak, saya nggak tahu itu beruang atau Bekas-bekasnya ya? ininya besar apa tapak-tapaknya Tapi banyak. udah dengan panitianya waktu itu udah dikasih tahu Ada atau sistem apa? keamanannya Sistem kan keamanannya maksudnya? gimana? Keamanan Atau dilepas mereka begitu sudah bilang ini aman gitu. Hansip ada di sana. Nggak ada. Di sana nggak ada hansip. Ini Adanya orangnya Satpol PP. pada pemarah semua. Pada sabaran ya, Mas. Yang ada tongkatnya udah jadi es balok, Mas. Maaf Mas, teman-teman saya pada orangnya emosional semuanya. Nggak sabar diutamakan, tapi emosi yang diutamakan. Boleh. Mau izin bentar. Udah. Mau ke kandang. Masuk kandang. Lu udah berani ya, Bram ya? Setuju banget. Baik, Monggo, Mas Hendra. Kan belum dijawab, mau Mas. dilanjut lagi? Mau lanjut lagi. Jadi Nggak ada. tapak-tapaknya itu tanda-tandanya kelihatan, dan serigala beruang kutub itu juga Mungkin mereka tahu ya, kalau tidur Mas ya, sembahnya mau lewat itu. nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. ketemu. Mungkin udah area situ udah dibaca oleh panitia bahwa Iya. di situ Iya. tidak terlalu membuat Berbahaya. para peserta jadi persoalan di situ. Iya, betul. Balik ke untuk Mbak Gemala dan Gemala. Samila. Bagaimana tanggapan kalian mendengar cerita Mas Hendra Wijaya tadi yang sangat luar biasa? Monggo dari Mbak Gemala. Tadi cerita yang waktu persiapan pernah lari naik gunung di mana? Di Yang suhunya dingin juga. Salah satu Seven Summit itu. Elbrus. 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 Terus. Itu dengernya, aduh. Naik gunung boro-boro lari. Jalan aja udah ngos-ngosan. Lagi nih lari. Terus ini lagi lari apa? 200. Hebat ya. Aduh, Apalagi iklim yang di sana sangat apalagi ekstrim. banget ya. Iya. Wah. Karena sempat ngobrol juga bukan cuman Lari. dingin aja ya, sempat yang lari di gurun pasir segala macam gitu. Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji plus dengan suhunya lagi. Aduh, Yang panas ya. Waktu di sana berapa Double-double. derajat, Mas, panasnya? Yang di gurun Di pasir gurun, itu iya. di Oman 300 km 45 derajat. Wow. Di atas ya, panas banget ya. Panas banget. Dan sama dengan di kutub, tidak ada tempat berteduh, tidak ada apa-apa. pusing dong Mas. Kalau yang Eh. tenda-tenda tadi itu di startnya ya, Mas ya? Oh ya, start Iya. itu. Terus disediakan makanan abal-abal ada nggak itu ya? Apaan? Bala-bala. Bala-bala itu. Bala. Untuk Mas Hendra ini. Nakal. Selain, tadi Mbak Samila belum. Mbak Syamila. Iya, Ah monggo. ya, salut Tadi kan- banget, Iya. hebat sebagai survivor ya. Iya. Karena waktu itu kan lagi suhunya minus 25 derajat Waduh, Celcius ya. Minus 32. Minus 32. 32. Iya. Saya waktu itu sempat ada acara di Beijing minus suhunya minus 3 derajat aja udah kedinginan, udah agak-agak susah mau nyanyi juga. Iya, iya. Ini minus 32 derajat, aduh hebat banget nih Bapak. Bukan hanya di Beijing, tapi pernah saya syuting Mister Tukul jalan-jalan tuh di daerah Dieng. Dieng ya, Mas? Itu min 1 aja sudah, saya tuh udah rangkep berapa, udah kayak gitu. Yang kasihan tuh bibir saya. Kenapa, Mbak? Ditutup pakai apa aja, madang nongolnya ditutup. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya seorang dara cantik yang beruntung. Kecantikan dan keberanian membuat wanita asal Lombok dekat Cobek ini memang dapat menjelajah negeri Indonesia secara gratis. Langsung aja kita sambut Anita Mairani. Sugar, yes please. Won't you come and put it down on me? Around me, 'cause I need little love and little sympathy. Emang kotor, Mas? Biar encer dikit. Balik karena
Selamat malam untuk bidadariku tercinta Anita Mairani. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mas Tukul gimana? Everything ya sob. Kemana aja nggak pernah nongol di Bukan Mata. Iya, nggak pernah diundang sih. Loh, kok nggak pernah diundang? Kamu kan ditawarin jadi co-host juga waktu itu kan? Oh, kalau itu boleh lah. Nanti kita boleh omongin lah, lagi. boleh lah. Dari dulu nggak pernah nongol-nongol loh. Masih ingat ya. I curious nih, wah. Ceritain dong kok dirimu bisa keliling Indonesia secara gratis. Apa karena pekerjaanmu sebagai seorang pembawa acara jalan-jalan? Sebenarnya memang iya, karena saya presenter untuk beberapa acara yang menuntut untuk keliling Indonesia gitu loh. Jadi saya pertama memang hobi traveling, terus yang kedua dapat keuntungannya, ya kita dapat penghasilan juga, bisa bersenang-senang juga dan Jalan-jalan bisa gratis ya. betul jalan-jalan gratis juga. Packaging acaranya juga ketika ditonton sama yang di rumah juga pasti menghibur kan. Iya, itu karena pekerjaan sih. Dan memang saya dari dulu juga memang ngincernya ke situ sih, memang sengaja gitu. Casting presenter buat jadi presenter traveling. Akhirnya kesampaian. Akhirnya kesampaian. Tuhan mengizinkan. Sangat setuju apa yang diomongin oleh Mbak Anita ini ya. Jadi syuting traveling Mr. Tukul jalan itu dibayarin pesawatnya, hotelnya, makanan yang dapat duit lagi. Nggak bisa jalan-jalan. Kita pernah ya? Iya, alhamdulillah ya. Yang awal kamu juga nempel gitu. Ya kadangkala itu yang awal kamu suruh beli kerupuk di Cirebon. Sebagai sabar ya Mas Indra dan Mbak Gemala. Sebagai pembawa acara jalan-jalan, apa dirimu nggak takut jika nanti kulitmu yang bagus itu menghitam karena sinar matahari? Kalau takut sih enggak, karena emang udah gosong juga sih. Masa sih? Angkanya nggak begitu, masih kelihatan indah dilihat. Kalau takut sih enggak. Kalau takut sih enggak, karena itu juga syutingnya waktu itu udah lama banget sih, udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2 tahun terakhir ini memang traveling juga, tapi untuk acara pendidikan, bukan acara traveling buat adventure. Jadi acara pendidikan, sosialisasi ke 33 provinsi di Indonesia. Jadi syutingnya juga indoor sih, jadi aman gitu. Luar biasa. Balik kalah. Dia jadi pasangin. Selain Kutub Utara, kabarnya Mas Hendra Wijaya masih ingin menaklukkan 4 pegunungan terbesar di dunia. Setelah menaklukkan pegunungan Elbrus, Kilimanjaro dan Kartens. Luar biasa sekali. Biaya sendiri lagi, Mas. Iya. Luar biasa. Seneng ya Mas ya naik Itu gunung ya Mas. obsesi saya. Selain saya ikut race ekstrim seperti di gurun, di kutub, saya ingin menyelesaikan ibaratnya hutang saya untuk Seven Summit. Seven Summit mungkin ada pendahulu-pendahulu dari Wanadri, dari Mahitala, dari Kopassus, tapi mereka tim, kalau saya sendiri ya. Di antaranya itu saya lakukan dalam bentuk race, dalam bentuk lomba. Nah, saya punya hutang Mount Everest, Denali, kemudian Vinson Massif dan Aconcagua. Seharusnya Aconcagua November kemarin, cuma saya membatalkan. Saya ikut race di sana. Aconcagua. Apa? Aconcagua. Race tuh maksudnya race lomba. Lombanya. Oh, tak pikir yang Bukan race balap motor gitu. Tapi selain Seven Summit dunia, saya ingin ditambah. Sekarang ini lagi bukan tren sih. Kalau di negara lain sudah apa namanya sudah ada gitu Seven Summit plus 2. Jadi ke titik 0 kutub utara dan titik 0 kutub selatan. Waduh. Itu berapa jauh jarak yang ditempuh Mas? Ya, saya sendiri belum tahu ya. Tapi kalau saya banyak kesibukan untuk ikut race. Kemudian saya juga banyak bikin race. Jadi waktu saya untuk menyelesaikan Seven Summit ini
agak terlambat gitu. Luar biasa. Cara biaya sendiri lagi itu. Biaya sendiri. Kepo dong Mas, itu biasanya kalau untuk satu kali race itu berapa biayanya Mas? Kemarin yang Kutub Utara adalah race paling mahal yang saya How much? Ini, muncrat. Berapa Mas Hendra? total yang saya keluarkan 200 juta. Bisa dapat satu mobil Mas. Kenapa sih Mas gunungnya jauh? Kenapa nggak ke Gunung Sahari? Kita beli buku dong ah. 200 juta kalau teman-teman gua tuh udah dibeliin batu bacan. Iya bener Mas, bener. Luar biasa. Biaya sendiri itu. Itu biaya pendaftaran aja 58 juta rupiah, biaya pendaftaran. Pendaftarannya? Ya, 58 juta. Kemudian kita kan harus beli running gear dari atas ke bawah. Kalau saya ikut membiayai Mas, tapi nama saya ditulis Tukul Arwana lari gitu. Oh, siap. Bisa Mas. Siap. Ya, nanti aku tak ikut-ikut. Nanti ada yang terdekat. Di mana tuh Mas? Insya Allah bulan Juli saya ikut race ke gunung tertinggi, bukan gunung tertinggi, ke puncak Lenin. Ketinggiannya 7.135 meter. Gak apa-apa, saya nambah sponsori tapi ditulis di situ I love you Tukul Arwana dan bukan empat mata Mr. Tukul Jandiri. Benar-benar. Gak apa-apa, saya pakai sponsor itu. Iya, saya tapi harus ada. Ada lagi. Tuh Mas Hendra seneng banget. Kalau mau yang lebih jauh lagi. Beratus-ratus hari, insya Allah saya akan lari dari Sabang sampai Merauke. Wow. Never mind. Ya. Kalau mang-mang itu benar-benar saya nggak apa-apa. Iya benar. Ikut-ikut, nyumbang-nyumbang dikit lah. Iya, Benar iya. kalau untuk Mas Indra itu. Karena itu kan semua biaya sendiri dan Iya. itu wah luar biasa, nggak semua orang. Iya, betul. Bisa. Itu kalau yang hadiahnya sampai ratusan juta itu apa Mas hadiahnya Mas? Justru lari-lari ekstrim ini terbalik dengan yang 5 kilo, 10 kilo. Iya, bukan hadiahnya yang. Tidak ada hadiahnya. Tuh. Kepuasan tadi itu ya Mas? Tapi setiap yang finish itu diberikan suatu plakat, trofi atau Luar medali atau finisher jaket itu adalah suatu kebanggaan. Luar. Balik to all my lady guests, semua bintang tamu saya ya. Sebagai wanita yang selalu menjaga penampilan, hobi berpetualangan, kalian kan sangat menyita waktu nih. Apa pasangan kalian nggak pernah komplain nih? Monggo dari Kalau saya sih alhamdulillah pasangan sangat mengerti banget karena sama-sama di dunia nyanyi juga ya. Jadi udah fine-fine aja, nggak ada masalah. Kalau kangen tinggal nyusul itu aja. Iya, benar-benar. Tuh telepon. Iya, kalau nelpon sih masih kurang percaya, saya pernah datangin aja. Ya, namanya takut kehilangan. Ya kan? Karena kan separuh jiwa kan, separuh napas. Kalau ada separuh yang hilang kan ada nggak nyaman. Karena namanya saya kan takut ya. Lu ketawanya kayak kuntilanak nih. Apaan sih? Bener nih, bener nih, hebat nih. Bener-bener nih. Harus gitu. Kalau luar biasa nih, jelek banget. Saya beruntungnya sekarang saya tuh traveling sama pasangan. Jadi kita bikin dokumenter bareng. Namanya Wet Traveler. Wow. Wet. Apa itu? Nama Basah. Wet traveling. Maksudnya kan dia punya pasangan Mas. Jadi setiap kali traveling basah gitu Basah ya. terus gitu. Bener wet traveling tapi gitu. sama pasangan terus. Sama pasangannya. Ya, maksudnya kan saya surfing, kalau dia diving. Gitu. Basah-basahan. Aman. Enggak ini curi-curi pandang oleh orang lain, masih terjaga terus. Saya setuju gitu. melalui apa? Nah, itu namanya kesetiaannya sampai akhir hayat ya kayak gitu. Selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati lah ya. Dari Kan yang cewek-cewek Mas. Sembarangan. ladies first ya. Kalau Iya. dari Anita. Alhamdulillah sih nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada masalah karena dia juga ngerti sih. Udah paham ya, Udah ngerti kerjanya lah. seorang dirimu itu kan petualang, sama dengan istri saya itu juga. Yang penting pulang botolnya gitu. Balik galak. Kecap kali ya. Pemirsa,
perbincangan kita semakin menarik saja dengan kehadiran bintang tamu saya yang luar biasa. Untuk kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat Mat. Sugar, yes please, won't you come and put it down? Oke, masih di Bukan Bat Mat. Balik ke pemirsa. Berpetualanglah selagi muda belia serta tetap menjaga keindahan alam dengan menjaga dan melestarikannya. Dan terima kasih pada bintang tamu saya malam hari ini, Samila Gemala Hanafia, Anita Mairani, dan Mas Hendra Wijaya. Dan langsung aja kita sambut penampilan dari Samila. Pembacanya kan Vivi. Iya. Dah, yang waras ngalah. Lalu harusnya bisa WhatsApp-an dong ya? Nah, waktu itu belum ada yang pakai WhatsApp keluarga. Makin bingung kan lu. Iya. Itu kan tiap hari kalau kamu kan push up itu. Beda. Sama Mas. Sama apa? Sama-sama makin stres kita nih di sini. Jadi jauh banget ya. Itu berarti Laut India ya berarti masuknya ya? Samudra India atau gimana? Tapi kan ngadep samudra deh Mas. Hah? Ngadep samudra. Berarti di sisi luar Pulau Sumatera berarti ya? Iya. Lalu terus di sana. Itu kan ombaknya di sana terkenal Lu dia musik. Nah, emang itu yang dicari. Kalau misalnya ada... Maaf sebentar. Fik, Sakit kalau ada payetnya. ini kan manik-manik, payet-payet tajam banget, sakit, Fik. Lanjut Mbak, silakan. Terus waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu. Iya, bibirnya itu ya. Ah, Ini kan bibir saya buncit tadi nggak di sini. Bibir buncit. pokoknya ya terkenal dengan kegagahannya itu. Begitu ada gempa, saya udah mikir mau pohon kelapa yang ini nih nanti. Yang dinaikin Kalau ya? sampai ada air surut, ini pohon kelapa saya pokoknya. Itu kabur semua turun ke bawah tangga buru-buru. Kita pulang. Olahraga menyelam demi memperhatikan ekosistem ikan hiu dan jenis ikan lainnya. Wow. Nih, temburu apa? Terumbu karang. Temburu. Temburu karang itu 300 tahun bisa kembali seperti itu. Apa Iya. nggak takut sama ikan hiu nih, Mbak? Mau nggak, Pak? Karena saya masih pengen lihat ikan bakar. Oh. Jauh ya? Ya enggak, ada korelasinya, ada artinya ya, dia udah tahu cara menangani kalau berhadapan dengan ikan hiu gitu. Ya sebenarnya kan ikan hiu di Indonesia itu kan jenisnya hiu karang. Betul. Jadi bukan yang agresif. Tapi kan memang semua binatang kalau didekati teritorinya merasa terganggu baru mereka akan Setuju. kasih peringatan dulu. Ya, kalau kita nggak ganggu sih mereka nggak akan kenapa-kenapa mudah-mudahan. Tapi enggak sih. Luar biasa. Tanda-tandanya teori-teorinya terganggu dan dia mengintimidasi masa itu seperti apa biasanya? Udah mulai ngiter-ngiter. Keliling biasanya, Mas. Senggol dikit nggak nih? Muter-muter, udah mulai terganggu gitu. Luar biasa. Bisa membaca, udah membaca itu karena bahasa tubuhnya. Bahasanya ikan hiu. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria yang nyali besar serta mampu menaklukkan kutub utara. Ada sistem keamanannya, Sistem keamanannya gimana? Keamanan Atau dilepas mereka begitu sudah bilang ini aman gitu. Hansip ada di sana. Nggak ada. Di sana nggak ada hansip. Ini Adanya orangnya Satpol PP. pada pemarah semua. Pada sabaran ya, Mas. Yang ada tongkatnya udah jadi es balok, Mas. Maaf Mas, teman-teman saya pada orangnya emosional semuanya. Nggak sabar diutamakan tapi emosi yang diutamakan. Boleh. Mau izin kita. Udah. Masuk kandang. Masuk kandang. Lu udah berani ya Bram ya. Setuju banget. Baik Monggo Mas Hendra, Mas belum dijawab. Mau Mas. dilanjut lagi? Mau lanjut lagi. Jadi Nggak ada. tapak-tapaknya itu tanda-tandanya kelihatan dan serigala beruang kutub itu juga Mungkin mereka tahu ya kalau tidur Mas ya, sembahnya mau lewat itu. nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Mungkin udah
area situ udah dibaca oleh panitia bahwa di situ tidak terlalu membuat para peserta jadi persoalan di situ. Iya, betul. Balik ke untuk Mbak Gemala dan Samila. Ada korelasinya, ada artinya dia udah tahu cara menangani kalau berhadapan dengan ikan hiu gitu. Ya sebenarnya kan ikan hiu di Indonesia itu kan jenisnya hiu karang. Betul, betul. Jadi bukan yang agresif. Tapi kan memang semua binatang kalau didekati teritorinya merasa terganggu baru mereka akan kasih peringatan dulu. Ya, kalau kita nggak ganggu sih mereka nggak akan kenapa-kenapa mudah-mudahan. Tapi enggak sih. Luar biasa. Tanda-tandanya teritorialnya terganggu dan dia mengintimidasi masa itu seperti apa biasanya? Udah mulai ngiter-ngiter. Senggol dikit nggak nih? Muter-muter, udah mulai terganggu gitu. Luar biasa. Bisa membaca, udah membaca itu karena bahasa tubuhnya. Bahasanya ikan hiu. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria yang bernyali besar serta mampu menaklukkan kutub utara. Apa? Mungkin tahu daerah mana itu? Cipete belakang sini. Ini berikut cuplikannya sebelum kita panggil. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, olahraga lari belakangan kembali menjadi tren dan gaya hidup sehat bagi masyarakat kota besar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam jenisnya, lari yang menjadi dasar Baik buruknya, semua pasti ada hikmahnya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya, sudah pasti ada hikmahnya. Terima kasih. Pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara yang fenomenal, yang terkenal di dunia nyata dan di dunia gaib. Ini dia Vega Darwanti dan Tukul Arwana. I'm really super, you better move, you better dance, let's make a night. You won't remember, I'll be the one, you won't forget, it's going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night. You won't remember, I'll be the one, you won't forget. Gimana Samila? Sini suasini. Kembali karena menurut mata-mata agen rahasia dunia alam bebas. Kabarnya juga Mbak Gemala ini juga seorang atlet bela diri. Kalau Pepi atlet melarikan diri. Maaf, boleh nggak diperlihatkan salah satu jurus bela diri yang pernah dipelajari? Ayo. Pakai rok. Nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Yang nggak pakai. Ini jelas maksudnya. Siapa mau jadi korban? Pepi aja Mbak. Pepi. Asik. Sama Pepi aja. Saya ngefans loh. Saya juga. Terima kasih Mbak. Iya. Kita pakai salaman aja dulu. Ceritanya lo gangguin nah. Itu gangguin gitu ya. Lu gangguin. Mbak, bercanda. Cemen lu. Sama cewek jangan. Itu bela diri apa namanya? Kempo. Kempo. Kempo banyak kunciannya. Oh ya kayak anak zaman sekarang itu suka kepo itu ya. Cobain mas. Cobain mas. Saya pegang gitu kan. Lepas gitu. Set. Cemen. Saya belum merasakan apa. 2015. 8 hari. Iya, saya baru pulang tanggal 4, kemudian langsung ke ada acara Tambora, ada Trans Subawa dan Tambora Challenge.
Oh, Tambora ikut juga ya? Enggak, itu saya sebagai event organizer bekerja sama dengan media dan pemerintah daerah. Boleh ceritain Pak, petualangannya waktu di sana? Di sana lokasinya itu dari Kanada, di Vancouver, dari Vancouver ke Whitehorse, itu kota terakhir kecil, mungkin 1/5 dari kota Bogor. Saya tinggal di Bogor. Itu penerbangan 2,5 jam. Dari Whitehorse itu menggunakan mobil kurang lebih 944 kilo. Ke Eagle Plains. Eagle Plains itu mulai startnya ke titik terakhir namanya Tuktak Yatuk. Itu benar-benar titik nol, langsung ujungnya laut. Sampai titik terakhir di laut. Itu minus 32 derajat. Itu anginnya sangat kencang. Kalau anginnya sangat kencang, mungkin rasa minus saya ukur dari minus 32 mungkin menjadi 50-an rasanya, minus 50-an. Tapi katanya sampai nggak bisa diukur suhunya ya? Kalau ini kemampuan jam GPS saya kemampuan minus 20, tapi di mobil bisa terbaca minus 32. Pikir yang bukan race balap motor gitu. Tapi selain Seven Summit dunia, saya ingin ditambah. Sekarang ini lagi bukan tren sih. Kalau di negara lain sudah ada gitu, Seven Summit plus 2. Jadi ke titik 0 kutub utara dan titik 0 kutub selatan. Waduh. Itu berapa jauh jarak yang ditempuh, Mas? Saya sendiri belum tahu ya. Tapi kalau saya banyak kesibukan untuk ikut race. Kemudian saya juga banyak bikin race. Jadi waktu saya untuk menyelesaikan Seven Summit ini agak terlambat gitu. Luar biasa. Karena biaya sendiri lagi itu ya. Biaya sendiri. Kepo dong Mas, itu biasanya kalau untuk satu kali race itu berapa biayanya Mas? Kemarin yang kutub utara adalah race paling mahal yang saya How much? Ini muncrat. Berapa Mas Hendra? Total yang saya keluarkan 200 juta. Bisa dapat satu mobil Mas. Kenapa sih Mas gunungnya jauh? Kenapa nggak ke Gunung Sahari? Kita beli buku dong. 200 juta kalau teman-teman gua tuh. Karena saya presenter untuk beberapa acara yang menuntut untuk keliling Indonesia gitu loh. Jadi saya pertama memang hobi traveling, terus yang kedua dapat keuntungannya, ya kita dapat penghasilan juga, bisa bersenang-senang juga dan jalan-jalan gratis ya. Betul, jalan-jalan gratis juga. Packaging acaranya juga ketika ditonton sama yang di rumah juga pasti menghibur kan. Iya, itu karena pekerjaan sih. Dan memang saya dari dulu juga memang ngincernya ke situ sih, memang sengaja gitu. Casting presenter buat jadi presenter traveling. Akhirnya kesampaian. Tuhan mengizinkan. Sangat setuju apa yang diomongin oleh Mbak Anita ini ya. Jadi shooting traveling Mr. Tukul Jajan itu dibayarin pesawatnya, hotelnya, makanan, yang dapat duit lagi. Nggak bisa jalan-jalan. Kita pernah ya? Iya, alhamdulillah ya. Yang awal kamu juga nempel gitu. Ya kadangkala itu yang awal kamu suruh beli kerupuk di Cirebon. Sebagai sabar ya Mas Indra dan Mbak Gemala. Sebagai pembawa acara jalan-jalan, apa dirimu nggak takut jika nanti kulitmu yang bagus itu menghitam karena sinar matahari? Petualangan yang menyenangkan ya. Mungkin dalam itu tadi show kemana-mana. Kalau show yang berkesan, yang bikin kaget itu lagi nyanyi di Belitung. Banyak penontonnya, tiba-tiba. Belitung Nangka itu ya? Itu Belitung. Belitung Bangka. Babel, Bangka Belitung. Sabar banget gue orangnya. Lo ngomongin gitu nanti yang belakang tersinggung. Siapa sih? Emang yang mana Belatung? Oh ya, Belatungnya nongol ya. Itu Bangka
Pepi. Pepi bukan belatung. Apa? Pucuk, pucuk, pucuk. Ya kan? Ya kan? Gua ngomong apa? Dia tuh pulang umrah malah makin sensitif. Harusnya makin sabar apa-apa. Pulang umroh, gua lebih sensitif iya. Gua bisa membedakan mana manusia, mana makhluk astral. Gua paling demen sama dia ya. Mukanya tuh berkarakter banget. Gua muka berkarakter, alhamdulillah. Dia muka masih dicicil. Kreditan motor dong. Coba. Non stop 8 hari kurang 4,5 jam saya bergerak terus, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Jadi itu saya bilang ini istilahnya not just running but survival. Bukan sekedar lari tapi mempertahankan hidup. Hidup saya ada di dalam gerobak disebut sledge. Saya lari bawa gerobak yang beratnya 40 kg. Oh my god. Tadi ada gambarnya. Gerobak makanan. Dilihat ya. Dilihat lagi. Itu isinya makanan. Ada alat musiknya di situ. Siapa tahu di sana ada yang kepingin nanggap lagu-lagu minta lagu oplosan, lagu apa? Yang ada, yang keluar beruang, Mas. Siapa yang mau Nah, nyanyi mungkin bisa oplosan di sana? menghibur beruang kutub yang ada di sana. Orang yang dibawa gerobak keong ya, Mas ya? Jadi 40 kilo tuh gerobak, Iya. isinya makanan, Mas. Gerobak ukuran 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm, ada pegangan aluminium 2, itu panjangnya 3 meter. Jadi isinya makanan untuk kehidupan kita. Panitia tidak memberikan makanan, hanya air panas, itu pun hanya di checkpoint. Saya hitung cuma 5 checkpoint air panas. Romantis. Mulut dia. Dia ngomongnya romantis, Pep. Terserah, malu dia, biarin aja. Gua setuju ini bener-bener. Setuju sama sahabat gue yang luar biasa. Silakan lanjut, Mas. Belum dijawab air terjun loh, Mas. Air terjun. Romantis. Ya, suka main-main ke air terjun. Sebenarnya yang deket-deket Jakarta pun banyak. Masih orang-orang belum tahu kayak yang di deket Gunung Salak Bogor itu. Oh, itu ini. Itu banyak curug-curugnya Gunung Pancar. kan. The Mountain Fruit. Gunung Salak. Kan salak kan buah kan. Ya. Fruit kan buah. Ya. Ini kan Ya. salah lagi gua. Ya. Terserah. Yang itu juga Gunung Pancar juga itu bagus loh. Air terjunnya ada kan? Enggak, itu tempat pemandian air panas. Nggak ada air terjun, nggak ada. Gua salah mulu, Mas. Kan dia lagi ngomongin air terjun. Nah, gua kan penting ada airnya, air apa kan terserah gua. Gua salah mulu. Udah, Betul, pokoknya banyak. kalau berhadapan dia tuh kagak ada bedulnya. Balik ya. Nah, kita sambung lagi ya. Ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita seksi dan menggoda. Menggoda dan seksi. Selamat malam untuk Samila Cahya Kumaha Damang. Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi damang. sibuk apa saja? Lagi kebetulan lagi keluar album baru. Keluar apanya? Single. Lagu baru, judulnya ini Butuh Uang. Wow. Sama kan? Ini berarti lagunya ini inspiring dari kalian-kalian. Judulnya Butuh Uang. Tema malam ini kan adalah sang petualang. Adakah cerita menarik selama dirimu berpetualang dari pentas ke pentas, atau mungkin petualang cinta kamu mendapatkan sang suami yang sangat luar biasa? Petualangan yang menyenangkan Ya, ya. mungkin dalam itu tadi show kemana-mana. Iya. Kalau show yang berkesan, yang bikin kaget itu lagi nyanyi di Belitung. Wow. Banyak penontonnya, tiba-tiba Belitung Nangka itu ya. itu
Bubble, Bangka Belitung. Sabar banget gue orangnya. Lo ngomongin gitu nanti yang belakang tersinggung. Siapa sih? Emang yang mana belatung? Oh ya, belatungnya ngomong. Nggak mau lewat itu. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Mungkin udah area situ udah dibaca oleh panitia bahwa di situ nggak terlalu membuat para peserta jadi persoalan di situ. Iya, betul. Balik ke untuk Mbak Gemala dan Samila. Bagaimana tanggapan kalian mendengar cerita Mas Hendra Wijaya tadi yang sangat luar biasa? Monggo dari Mbak Gemala. Tadi cerita yang waktu persiapan pernah lari naik gunung di mana? Yang suhunya dingin juga. Salah satu Seven Summit itu. Elbrus. Itu dengernya, aduh. Naik gunung boro-boro lari, jalan aja udah ngos-ngosan. Lagi nih lari. Terus ini lagi lari apa? 900. Hebat ya. Aduh. Apalagi iklim yang di sana sangat ekstrim. Iya. Karena sempat ngobrol juga bukan cuman dingin aja ya, sempat yang lari di gurun pasir segala macam gitu. Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji plus dengan suhunya lagi. Aduh, yang panas ya. Waktu di sana berapa derajat Mas panasnya? Yang di gurun pasir itu di Oman 300 km 45 derajat. Wow. Di atas ya panas banget ya. Panas banget. Dan sama dengan di kutub tidak ada tempat berteduh. Tidak ada apa-apa.